Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mas Gluprut. Kodok. Buat. Jumpa lagi dengan Mas Gluprut, channelnya para YouTuber pemula yang ingin jadi YouTuber dan pemirsa semuanya. Ya, bagaimana kabarnya saudara-saudaraku semua? Semoga semua saudara-saudaraku semua sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya, dimanapun berada. Amin. Ya, kali ini apalagi, waduh, bagaimana kabar saudara-saudaraku? Ya, terutama saudara semua ya yang sudah menyimak sampai detik ini video dari Mas Gluprut ya, walaupun seperti ini ya, terima kasih sekali ya. Dan juga yang sudah berlangganan juga terima kasih sekali ya. Terus juga yang memberikan super thank, terima kasih sekali ya, super chat ya. Ya, walaupun demikian ya saudaraku ya, semoga ada maknanya ya yang diberikan Mas Gluprut ini ya, walaupun channelnya hanya pas foto ya, moga-moga tetap bisa menjadikan bisa dinikmati lah gitulah ya, ono maknane ora yumbuh ya. Ya, jelas demikian ya saudaraku ya, Mas Gluprut hanya memberikan sesuatu sebagai kita sama-sama pemula ya, sehingga apa yang diberikan Mas Gluprut ya seperti ini itu ya, jadi kita jalan sama-sama, jalan bareng-bareng, nah gitu, sehingga di jalan bareng-bareng ini tentunya kita bisa saling sinau, saling belajar ya kan, saling sapa ya kan, bercandaria ya kan, baik di komen ataupun dimanapun saja ya. Syukur-syukur kalau bisa ketemu ya. Ketemunya kapan itu ya. Ya saudaraku, kemarin ada yang ya beberapa waktu ya, bukan kemarin ya, lama sekali tak bukain itu. Jadi intinya itu merasakan bahwa ber-YouTube ini mulai jenuh. Mulai jenuh Mas Gluprut, saya jenuh nanti mungkin ya apa adanya saja gitu ya, maksudnya. Terus saya lihat di sejarahnya ya, historisnya di videonya itu, di konten-kontennya itu pertama sekali rajin gitu loh, rajin banget gitu ya. Berjalan ya sudah hampir lama ya itu ya, 1,5 tahun lebih ya itu ya. Terus mungkin karena merasakan bahwa subscribe juga belum nambah, belum nyampe 1000, dan apalagi mungkin jam tayang ya, sama Mas Gluprut juga nggak tahu ya jam tayang berapa. Inilah yang mungkin terus menjadikan beliau jenuh gitu loh. Namun saudaraku perlu diketahui bahwa apa sebenarnya dari kita, tujuan kita untuk nge-YouTube ini gitu kan, seperti itu ya. Tentunya banyak sekali tujuan ya. Ada yang tujuannya bagaimana kalau nge-YouTube ini, tentunya kalau bukan sebagian besar ya, hampir ya semuanya itu ke AdSense ya, ke AdSense kita bisa mendapatkan 1000 subscriber, terus juga 4000 jam tayang, walaupun sekarang 500 subscriber dan 3000 jam tayang dengan 3 video aktif itu sudah monet ya. Namun kalau Mas Gluprut katakan itu monet pemanasan ya. Monet pemanasan itu apa? Intinya penghasilan utama itu sebenarnya iklan ya, iklan. Sedangkan kalau pemanasan itu hanya diberikan super chat, super thank, dan yang lainnya yang super itu ya, seperti itu. Jadi iklan belum. Sedangkan iklan ini jangan dianggap sepele juga ya kan. Ibaratnya Mas Gluprut katakan tuh sidik-sidik ping gitu loh, sidik-sidik ping. Makanya bagaimana kita terus membuat konten gitu ya. Jadi begini saudaraku, yang terutama yang sudah mau pada titik jenuh ya, seperti itu. Jadi saudara-saudaraku, Mas Gluprut selalu tekankan ya, bolehlah tekankan atau sarankan, bukan nasihati ya, bukan menggurui, bukan ya, itu sarankan bahwa ketika kita membuat konten ini, bikinlah dengan happy. Selain itu suka itu seneng, menyenangi dari apa yang kita kerjakan ya kan.
suka, senang, ya kan. Terus bagaimana kita kalau sudah suka senang ini, itu ngopenin itu seneng gitu loh, kita merawatnya, ibaratnya bahasa Indonesia merawatnya itu senang, gitu kan. Jadi sedangkan teman-teman juga jangan terlalu terfokus hanya pada 1000 subscriber dan 4000 jam tayang seperti itu. Kalau ketika Mas Puput belum monetisasi, belum juga mencapai 1000 subscriber, itu memang nggak tak lihat gitu loh. Bukan basa-basin, bukan ini. Memang ini yang penting bagaimana kita ya, kalau lihatnya pas upload ya, pas upload video kan kelihatan ya. Kita masuk ke YouTube Studio kan kelihatan. Itulah yang akhirnya kita tahu kan. Tapi bukan sidik-sidik itu dulu emang itu. Kalau itu Anda capek. Gitu loh. Anda lihat subscribernya nambah berapa ya? Jam tayangku berapa ya? Anda akan capek. Ya kan? Berjalanan waktu lama-lama Anda akan capek. Sedangkan di YouTube sendiri itu kita membuat konten tuh harus seneng. Gitu loh. Dari YouTube sendiri itu menyarankannya demikian. Bagaimana kita membuat video ini, membuat konten ini dengan enjoy. Bahkan tidak diberikan arahan untuk kita menjadi konten kreator jadi mumet gitu loh. mumet, waduh, enggak. Jadi bagaimana kita menjadi seorang konten kreator yang juga konten kreator yang sehat. Seperti itu, bukan kayak robot ya kan, tanpa istirahat itu ya. Harus kita sesuaikan dengan kondisi manusia lumrahnya, kondisi dengan kegiatan kita yang lumrahnya. Kegiatan itu ada kegiatan lain ya selain kita membuat konten ini. Lah itu disesuaikan. Gitu ya. Itu pun demikian kalau kita belajar dari konten kreator yang dari luar itu juga demikian. Bikin Anda enjoy gitu loh. Ketika Anda harus pergi berlibur, ya berliburlah gitu loh. Seperti itu. Nah, makanya perlunya apa di sini? Yang Mas Puput saya katakan skala prioritas, atur schedule. Untuk berapa waktu kita bisa dari waktu-waktu yang diperlukan sehari-hari untuk kita ini untuk menjalankan konten ini gitu loh. Tepuk tangan dulu aja. Sehingga akhirnya akan tidak terjadi kejenuhan karena apapun, siapapun dan siapa saja hanya satu yang menghentikan, ya kan, kita berkarya menjadi seorang konten kreator ini awalnya adalah jenuh. Akhirnya mandek ya. Mandek ukiran awal, dari awal Anda membuat konten ini sampai detik ini ibaratnya nali ngerajut itu ya. Apa bahasanya ngerajut itu? Nyambung. Apa itu? Ya ngerajut itu putus neng jalan gitu loh. Nek nyambung pemane bangun jangan jalan tol ya kan. Dari Semarang ke Jakarta, dari Jakarta Surabaya lah itu. Ya kan, ternyata di suatu daerah di mana katakanlah daerah A yang dilewati itu semua saja yang dilewati itu nggak boleh, katakanlah nggak mengizinkan gitu loh. Kan mandek ini, nggak akan ada sambungan langsung katakanlah seperti itu, akhirnya terputus kan seperti itu. Ya ibaratnya ya, tapi ya di Indonesia enggak ya. Ini hanya contoh seandainya. Atau seandainya secara alam tuh di situ iso dibangun jembatan ataupun bangunan jalan itu ya yang selalu rusak atau apa itu enggak, berarti enggak nyambung gitu loh. Jadi ibaratnya juga tadi ngerajut ya, membuat benang nyulam apa yang harus tidak putus di tengah jalan seperti itu sama. Jadi inilah yang namanya juga algoritma. Sedangkan apa yang kita lakukan ini kenapa tidak berhasil, selalu Mas Puput menyarankan evaluasi kan seperti itu. Bagaimana
pola tonton kita, ya kan. Pola tonton kita aja nontonnya hanya semenit 2 menit, suruh channel kita berkembang bagaimana? Kan tidak mungkin, karena jelas dengan pola demikian itu menonton video itu jelas orang mudeng isine. Dia hanya melihat judulnya. Mas Gubut ada komentar yang isinya hanya di judulnya saja, padahal di judulnya Mas Gubut itu kan belum tentu isinya seperti yang di depan di judulnya itu kan. Sehingga ketahuan, oh ini nontonnya enggak full, ini dia hanya lihat judul, kan seperti itu. Lambat laun ketika berapa hari berapa minggu akan ketahuan, jatuh di paling bawah komentarnya, seperti itu. Bahkan kalau tidak memenuhi itu bisa juga hilang dari komentar, itu loh saudaraku. Jadi seperti itu, contohnya seperti itu. Terus bagaimana kita, banyak yang harus dipelajari ya. Bagaimana kita terus menyesuaikan video kita ini, atau terus mengetahui bagaimana selera penonton kita, terus video kita mau dikemanakan, itu terus suatu hal yang berkesinambungan. Karena yang jelas saudaraku, bahwa suksesnya kita, suksesnya seorang konten bukan hanya jangka pendek, jangka panjang, seperti juga rencana-rencana di kehidupan Anda, ya kan, dalam bisnis, dalam pekerjaan kantor maupun dimanapun, rencana jangka panjang. Suatu rencana yang bukan hanya seminggu 2 minggu, maupun setahun 2 tahun, tidak. Gitu loh. Disitulah letaknya bagaimana kita bisa melewati kerikil-kerikil yang ada di sepanjang jalan itu untuk mulus terus sampai ke tujuan kita. Fokus, komitmen, disiplin, itu fokus ya. Anda harus fokus bagaimana Anda sudah menyisakan waktu Anda eman-eman, makanya jangan berhenti. Kejenuhan itu coba dilalui dengan refreshing dulu, jalan-jalan ke suatu kota atau di mana, sembari mungkin Anda dapat ide, seperti itu ya. Jadi fokus, terus komitmen pada diri sendiri, ya kan, fokus, komitmen, dan disiplin, enjoy ya, terus tetap enjoy ya. Itulah saudaraku, Anda ketika memutuskan sesuatu, baik di luar, Anda memutuskan sebuah bisnis, Anda jalani baru setahun, katakanlah Anda belum apa-apa sudah, wah ini raiso, tidak bisa nih, Anda ganti lagi bisnis lainnya, setahun 2 tahun Anda bilang, wah itu nggak bisa ini aku. Bukan itu. Anda membangun sebuah yang besar ini adalah Anda akan nikmati ketika 5 atau 10 tahun mendatang. Itulah saudaraku, kelemahan dari setiap sisi manusia yang biasanya pengen cepatnya saja. Ya gitu ya, mohon maaf sekiranya ada kesalahan ya. Terus ya saudaraku ya, semangat, ayo bangkit lagi ya. Yang benar adalah milik yang di atas, yang salah adalah milik pencarian God, comberan. Semoga bermanfaat. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum.